Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit ekstra. Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran kedua dari seri pendidikan dengan judul Keluarga. Berlokasi Perumahan The Icon, BSD, Indonesia. Saya akan membacakan hafalannya yang tertulis dalam Amsal pertama ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kalimat ini merupakan kalimat ayat hafalan yang sering kita hafalkan pada waktu kecil, yang sepertinya hanya lewat begitu saja. Namun pada pelajaran pekan ini kita akan melihat bagaimana esensi daripada ayat hafalan ini. Pentingnya ayat hafalan ini dalam kehidupan kita. Dan untuk sahabat petang, dikatakan bahwa kita manusia idealnya harus belajar. Kenapa? Dikatakan di sini saudara-saudara, pada dasarnya kehidupan kita adalah sekolah. Dan sebagai manusia kita perlu belajar karena setelah penciptaan pun Tuhan selalu menyuruh agar sejak bayi dan masa kanak-kanak manusia diberi pelajaran mengenai kebaikan dan kebesarannya. Melalui apa saudara-saudaraku? Melalui pembacaan firman Tuhan, nyanyian, doa, dan pelajaran mengenai hukumnya yang merupakan kenyataan tabiatnya. Dan sementara mereka belajar dengan demikian, maka peta Allah pun tertera dalam pikiran dan jiwa. Dikatakan juga pada hari Sabat petang, perhatian kepada orang-orang muda adalah hal yang sangat penting. Itu sebabnya sejak zaman purbakala, orang-orang setia di kalangan Israel sangat memperhatikan pendidikan kepada anak-anak dan orang mudanya. Karena siapa memerintahkan? Tuhanlah yang memerintahkannya. Pekan ini kita akan mempelajari khusus mengenai pendidikan dalam keluarga. Apa itu? Ingat, hari Senin Minggu membahas mengenai keluarga yang pertama. Dikatakan, sistem pendidikan di Eden berpusat pada keluarga. Adam adalah anak Allah. Dan dari Bapa merekalah anak-anak yang maha tinggi menerima pengajaran. Sekolah mereka dalam arti sesungguhnya adalah sebuah sekolah keluarga. Ellen G. White dalam bukunya Seri Minat Keluarga jilid 3 halaman 29. Dikatakan juga, sistem pendidikan yang dilembagakan pada permulaan dunia harus menjadi contoh untuk manusia sepanjang zaman. Bahkan prinsip-prinsip sekolah percontohan didirikan di Eden, rumah tinggal orang tua kita yang pertama. Ellen G. White dalam bukunya Seri Minat Keluarga jilid 3 halaman 15. Pendidikan Kristen adalah sebuah komitmen untuk mendidik keluarga dan anggota-anggota dalam doktrin, dalam peribadatan, dalam ajaran, dalam persekutuan, dalam evangelisasi, dan dalam pelayanan. Bahkan rumah adalah tempat di mana Anda melayani anggota keluarga tentang kasih dan janji Allah. Ingat, Yesus mengajarkan konsep ini. Penebus, sahabat, dan Tuhan bagi manusia adalah konsep dasar yang Yesus ajarkan kepada keluarga, dengan mengedepankan hubungan yang harmonis dengan Bapa. Sebagai contoh, Kain dan Habel, saudaraku. Dua contoh yang mendapatkan pendidikan yang baik dengan hasil yang berbeda. Intinya apa? Sebuah pendidikan yang baik tidak selamanya menghasilkan hasil yang baik seperti yang diharapkan seseorang. Namun, tugas kita untuk mengajar anak-anak kita. Kita akan lihat pada pelajaran hari Senin bagaimana penulis pelajaran menekankan masa kanak-kanak Yesus. Ingat bahwa masa kecil Yesus kebanyakan merupakan misteri dan Alkitab hanya menjabarkan sedikit tentang masa kecilnya. Namun demikian, karakter orang tua telah memberikan kepada kita petunjuk bagaimana pendidikan mereka kepada Yesus. Nama Maria dan Yusuf adalah orang tua yang mengatakan Yesus tentang takut akan Allah. Mereka juga mengajarkan bagaimana setia dan menurut hukum Allah serta terus mempelajari firman Tuhan. Itulah yang mereka ajarkan kepada Yesus. Walaupun Yesus tidak mendapatkan pendidikan formal dari sekolah nabi-nabi atau sekolah imam, namun dari mulut ibunya lah, Maria, yang mengajarkan segala sesuatu dari gulungan nabi-nabi dan kebaikan Allah, alam semesta. Ellen G. White dalam bukunya Alpha dan Omega jilid 5 halaman 60 dikatakan, ketika ia meningkat dari masa kanak-kanak ke masa muda, ia tidak berusaha belajar di sekolah rabi-rabi.
ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber semacam itu. Sebab apa? Sebab gurunya ialah Allah sendiri. Orang tua Yesus adalah guru yang baik dan setia terhadap anak mereka. Tetapi pengetahuan dan hikmat Yesus itu diberikan langsung oleh Bapa. Kalau demikian, perlukah komunikasi dalam hal pengajar dan yang diajar? Kita mengetahui bahwa pendidikan di semua tingkatan adalah komunikasi, dan seorang guru yang baik dan mempunyai hikmat serta kepintaran dan yang lain yang dimilikinya harus mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Kalau tidak demikian, maka semua menjadi sia-sia. Bahkan dikatakan, guru sejati dapat memberikan kepada muridnya karunia yang sangat berguna sebagai karunia pergaulannya. Adalah benar bagi laki-laki dan perempuan, dan lebih lagi bagi orang muda dan anak-anak, bahwa hanya bila mana kita memiliki hubungan melalui simpati kita, bisa mengerti mereka, dan kita mempunyai manfaat yang paling efektif. Ellen G. White dalam bukunya Sering Membina Keluarga, jilid 3 halaman 196. Bahkan dikatakan juga, sebuah hubungan yang baik harus terjalin antara murid dan guru. Dan pengajaran yang baik harus melibatkan emosi pribadi dan keluarga. Dan itulah sebuah sekolah. Satu lagi saudara-saudaraku, dikatakan ketika orang Kristen tidak berkomunikasi dengan Tuhan melalui baca Alkitab, berdoa, maka hubungan mereka dengan Tuhan terhenti. Setiap keluarga memerlukan tuntunan ilahi jika ingin bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Kristus. Wow, luar biasa. Intinya apa, saudaraku? Jalin hubungan komunikasi yang baik terus-menerus dengan Tuhan. Melalui apa? Baca Alkitab, berdoa, menyanyi, berhubungan secara langsung dengannya. Dan itu akan efektif. Lalu kita akan masuk pelajaran berikutnya. Sampai sejauh mana peran orang tua tersebut? Ingat, Efesus pasal 6 ayat 4 mengatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Para orang tua memiliki tanggung jawab mengagumkan. Ayah adalah kepala keluarga, dan keluarga ruang anak-anak dari gereja, dari sekolah dan masyarakat. Di pundak ayahlah keselamatan sebuah keluarga. Seorang ayah juga harus memperlihatkan buah roh, itu kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di sisi lain, para ibu memiliki pengaruh yang hebat dalam mempertajam karakter anak-anak dan membangun suasana hati dan perangai di rumah. Para ayah dan ibu harus bekerja sama dalam mendidik anak-anak mereka. Saudara-saudaraku, penulis pelajaran mengatakan bahwa orang tua Kristen memiliki satu kewajiban moral untuk menyediakan satu model Alkitabiah tentang Kristus dan jemaat melalui perilaku mereka, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah tanggung jawab orang tua untuk mengajarkannya. Namun, pada akhirnya, ketika anak-anak beranjak dewasa, mereka mempunyai kehendak bebas atau kuasa memilih dalam menjalani hidupnya. Untuk itu, sejak dini, mari kita didik, kita ajar anak-anak kita. Dan ada satu hal yang sekolah sahabat tekankan agar kita jangan lupa, yaitu apa? Masih ingat perkataan Musa sebelum anak-anak Israel masuk ke tanah perjanjian? Dia meminta untuk menghitung dan menceritakan kembali hal-hal yang ajaib yang Tuhan telah lakukan pada mereka, di mana Tuhan telah menuntun mereka, bahkan memperingatkan berulang-ulang untuk tidak melupakan apa yang dilakukan Allah terhadap mereka. Itulah pemimpin yang baik. Dia perhatikan bangsanya, agar jangan melupakan Tuhan. Pusat dari semua yang bangsa Israel ajarkan kepada anak-anak adalah pekerjaan Allah yang begitu ajaib di antara mereka. Demikian juga hal yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak, khususnya pada zaman milenial sekarang ini. Namun dengan metode dan aplikasi yang benar. Ellen G. White dalam bukunya Sering Membina Keluarga, di 3 halaman 257 mengatakan, guru pertama sang anak adalah ibu. Selama masa yang sangat rentan atau mudah terpengaruh dan perkembangan yang paling cepat, pendidikannya anak-anak itu terletak di tangan ibu. Dan menetapkan satu waktu secara teratur untuk mengajarkan tentang hikmat pendidik Allah serta kepada anak-anakmu akan berdampak positif pada keluargamu untuk generasi selanjutnya. Sebagai kesimpulan, saudaraku, tanggung jawab pendidik anak pada umur permulaan
hingga umur selanjutnya. Dan bagi kedua orang tua, tuntutan persiapan yang berhati-hati dan teliti merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Sebelum mereka menjadi ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan harus mengetahui hukum perkembangan jasmani. Mereka juga harus mengetahui hukum pendidikan, pikiran, dan pendidikan akhlak. Ingat, dalam mendidik anak-anak mereka, hendaklah terlebih dahulu ayah dan ibu menyerahkan diri mereka kepada Allah, mencari pertolongan padanya untuk kepentingan sama lain. Dan di dalam Ulangan 6 ayat 6-7 dikatakan apa? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa itu? Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau sudah berbaring, dan apabila engkau sudah bangun. Last but not least dikatakan, para orang tua Kristen harus memiliki satu kewajiban moral untuk menyediakan satu model alkitabiah tentang Kristus dan jemaat melalui perilaku mereka. Tuhan berkati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena berkat-Mu, terima kasih rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu dalam menjabarkan perjalanan sekolah sahabat ini. Berkati juga seluruh pemirsa di mana mereka berada. Berkati para orang tua, berkati hamba-Mu, berkati masing-masing keluarga kami, dan khusus berkati sekolah sahabat ini. Dengarkan doa kami, lalu sekian berdoa. Amin.